V, if you leave. What the f is happening? I'm not writing. If you leave. Halo para maniak film, balik lagi bersama gue Mr. K di Studio 77. Film yang akan Mr. K bahas kali ini berjudul Ghost of War. Film ini menceritakan tentang 5 tentara Prancis saat terjadi Perang Dunia Kedua. Setelah kembali dari medan perang, mereka mendapat perintah dari atasan untuk menjaga sebuah rumah besar yang terlihat mewah. Rumah itu merupakan pos penjagaan bagi para tentara Prancis. Namun saat mereka menempati rumah tersebut, banyak kejadian aneh bahkan mengerikan pun terjadi. Kejadian apa saja yang mereka alami dan apakah mereka bisa menghadapinya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita. Tapi seperti biasa kita ngopi dulu. Kalau udah, lanjut. Film ini berawal ketika tentara Jerman atau yang biasa dikenal dengan sebutan Nazi mulai menjajah negara Prancis pada Perang Dunia Kedua tahun 1944. Salah satu tentara Prancis yang bernama Chris saat itu sedang beristirahat di tengah hutan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan penampakan serius yang seperti hendak menembaknya. Namun beberapa saat kemudian setelah ia membuka mata, penampakan itu tiba-tiba menghilang. Chris tentu saja bingung. Hingga keesokan paginya, Chris menyuruh teman-temannya, Tappert, Crick, Bucin, dan Eugene untuk segera pergi melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Di tengah perjalanan, mereka mendengar ada suara mobil dari tentara Nazi, sehingga mereka pun mencoba menghentikan mobil itu dengan menaruh beberapa ranjau di tengah jalan. Lalu beberapa di antara mereka ada yang mengambil barang-barang milik tentara Nazi. Tapi karena ada yang masih selamat, Buci pun mengajak orang itu untuk berduel. Buci yang merasa badannya lebih besar dari dia, dengan pedenya dia merasa mampu mengimbangi orang itu. Namun karena orang itu mampu bertarung dengan lebih baik daripada Buci, dia pun hampir kalah. Dan karena tak ingin membuang waktu, Chris langsung menembak orang itu. Dan mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan warga sipil yang berusaha kabur dari zona peperangan untuk mencari tempat yang lebih aman. Merasa iba, Tappert pun menghampiri seorang ibu dan anak dengan memberikan mantel dan juga beberapa gigi emas yang sebelumnya didapat dari tentara Nazi. Mereka kemudian berjalan melewati kota yang sudah hancur karena peperangan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar yang dijadikan sebagai pos penjagaan tentara Prancis. Di sana mereka bertemu para tentara yang berjaga sebelumnya, tapi entah mengapa mereka terburu-buru untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Meski di sana banyak sekali persediaan makanan yang bisa mereka nikmati selama berjaga di pos tersebut. Setelah memeriksa semua persediaan yang ada, beberapa di antara mereka pun melihat-lihat keseluruhan isi di rumah tersebut. Dan disinilah beberapa keanehan pun mulai terjadi. Tappert yang pergi ke basement tak sengaja melihat sebuah foto keluarga yang merupakan foto pemilik rumah ini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja hula hoop yang berada di belakangnya mulai terjatuh dengan sendirinya. Lalu Chris yang berada di suatu ruangan juga dibuat bingung dengan adanya karpet kosong dan juga sebuah kursi. Tak hanya itu, ia juga mendengar beberapa suara aneh yang muncul dari dalam salah satu ukiran di tembok. Di sisi lain, Buci juga mendapat gangguan adanya suara aneh yang muncul dari salah satu ruangan. Namun ketika ia mencoba membuka pintu tersebut, ternyata pintu itu terkunci dan ia pun segera pergi. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba saja pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan tampak sebuah bayangan mirip seseorang yang sedang berdiri di dalam ruangan tersebut. Lalu saat semua anggota berkumpul untuk menikmati makan siang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Sehingga mereka pun segera mengambil senjata masing-masing sembari mencari asal-usul suara tersebut. Karena saat ini mereka sedang berada di dalam suatu peperangan.
Mereka pun harus tetap bersiaga untuk mengantisipasi pergerakan musuh yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Saat Chris dan Crick menemukan asal suara tersebut, tiba-tiba saja pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Dan betapa kagetnya mereka berdua melihat ada sosok bayangan misterius yang tiba-tiba saja menghilang. Dan juga adanya bekas cakaran di dinding ruangan tersebut. Malamnya, Buci menceritakan bahwa ia menemukan sebuah buku berbahasa Jerman yang ditulis oleh salah satu tentara Nazi saat mereka mengambil alih rumah tersebut. Belum usai Buci bercerita, mereka kembali dikejutkan dengan suara dari lantai atas, yang mana suara itu tampak seperti sebuah kode Morse. Eugene pun mulai menerjemahkan suara tersebut hingga terbentuklah suatu kata yang bertuliskan Setelah kejadian itu, Chris memerintahkan Turt pergi menuju loteng untuk mencari tempat pengawasan terbaik, karena ia adalah seorang sniper andalan di kelompok tersebut. Namun saat ia sedang memantau keadaan sekitar, tanpa ia sadari tiba-tiba muncul penampakan yang tidak diundang. Sementara di basement, Eugene membaca catatan milik salah satu tentara Nazi, dan entah mengapa lilin yang ia bawa tiba-tiba saja padam. Namun setelah menyalakan lilinnya kembali, betapa kagetnya tiba-tiba keluarga dalam foto tersebut menghilang. Keesokan paginya, mereka semua hanya bisa terdiam setelah melewati kejadian-kejadian aneh yang mereka alami kemarin. Mereka saling diam dan tak menceritakan pengalaman aneh yang mereka alami satu sama lain. Tak lama, Tappert kemudian memberikan sebuah informasi yang ia dapatkan dari radio bahwa akan ada tentara Nazi sekitar 50 orang yang akan melewati tempat tersebut. Tappert menyarankan untuk bersembunyi di dalam hutan, karena jika berada di dalam rumah itu, mereka hanya akan terkepung oleh tentara musuh. Tetapi karena mereka bertanggung jawab atas rumah tersebut, Chris pun memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah ini. Kemudian Tappert mengajak Eugene untuk membantunya membersihkan loteng. Namun mereka justru menemukan sebuah gambar pentagram di balik karpet yang biasanya digunakan untuk ritual ilmu hitam. Saat mereka berdua mencoba memindahkan lemari, tiba-tiba pintu lemari tertutup sendiri hingga membuat jarinya terputus. Tak hanya itu, Tappert juga melihat sesuatu yang membuatnya bingung dengan apa sebenarnya yang terjadi pada rumah ini. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa rumah yang sedang mereka tempati merupakan rumah berhantu, dan mereka juga mendapatkan ancaman jika meninggalkan rumah itu. Malam pun tiba. Tentara Nazi akhirnya sampai di rumah tersebut. Tetapi karena Chris telah mengunci seluruh pintunya, tentara Nazi mengira bahwa di sana sudah tidak ada orang lagi, sehingga mereka pun berniat untuk pergi. Chris dan kawan-kawan tampak merasa lega karena mereka tak perlu lagi berhadapan secara langsung dengan 50 tentara Nazi. Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras dari salah satu ruangan, sehingga membuat tentara Nazi itu kembali. Chris dan kawan-kawan pun terpaksa untuk bertempur melawan 50 tentara Nazi. Tanpa mereka sadari, salah satu tentara Nazi tiba-tiba melemparkan sebuah granat, dan Eugene pun langsung melompat ke arah granat itu untuk meredam kekuatan ledakannya. Hal itu membuat beberapa bagian tubuhnya hancur karena ledakan. Awalnya mereka berhasil menahan serangan dari para tentara Nazi, namun karena mereka kalah jumlah, pada akhirnya mereka pun mulai kewalahan, sehingga mereka pun terpaksa untuk bersembunyi di beberapa ruangan. Dan disinilah beberapa keanehan pun mulai kembali terjadi lagi. Para tentara Nazi yang mencoba mengejar mereka malah mati dengan sendirinya. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mengalahkan seluruh tentara Nazi tanpa ada yang melarikan diri.
Lalu Eugene mengatakan bahwa kejadian aneh yang dialami oleh tentara Nazi merupakan kejadian yang sama seperti yang dialami oleh pemilik keluarga rumah ini. Hal itu tertulis di buku catatan milik salah satu tentara Nazi yang mengatakan bahwa saat para tentara Nazi berhasil merebut rumah itu, mereka menyiksa semua anggota keluarga dengan cara membakar sang ayah di sebuah kursi, menggantung anak perempuan mereka, serta menenggelamkan anak laki-lakinya. Tak berhenti di situ, para tentara Nazi kemudian membuang seluruh mayat keluarga itu dan tak dimakamkan secara layak. Chris dan teman-temannya mengira bahwa hal itulah yang membuat hantu dari keluarga tersebut bergentayangan. Lalu saat Chris sedang pergi ke kamar mandi, tiba-tiba ia mendapatkan pengalaman yang sangat mengerikan. Tapi untungnya itu hanyalah sebuah mimpi. Keadaan di sana pun mulai memburuk ketika Buci yang saat itu sedang sekarat tiba-tiba saja terbangun sambil berteriak bahwa semua ini tidaklah nyata. Dan setelah itu dia pun meninggal dunia. Mereka berempat pun akhirnya bersepakat untuk meninggalkan rumah itu, meski nantinya mereka akan dihadapkan dengan pengadilan militer karena telah meninggalkan pos jaga sebelum waktunya. Keesokan harinya setelah memakamkan Buci, mereka berempat pergi meninggalkan rumah itu. Ketika berada di tengah perjalanan, mereka justru melihat para penduduk yang pernah mereka temui sebelumnya. Bahkan seorang ibu dan anak yang memakai mantel pemberian Tapert. Meski begitu, mereka terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka sadar bahwa selama ini mereka hanya berputar-putar. Karena hari sudah malam, mereka mencoba untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun saat mereka sedang tidur, tiba-tiba saja Tapert mengalami mimpi yang aneh. Dan ketika dia bangun, ia melihat ada sebuah tulisan yang tepat berada di sebelahnya. Karena mereka tak bisa menemukan jalan keluarnya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut. Mereka mencari mayat keluarga pemilik rumah tersebut agar mereka bisa memakamkannya dengan layak. Dimulai dengan ide Chris yang menebarkan tepung di lantai agar mereka bisa berkomunikasi dengan roh yang ada di sana untuk mengetahui di mana lokasi mayat mereka berada. Tiba-tiba saja terlihat langkah kaki yang berjalan menuju ke arah Chris. Dan ia dikejutkan dengan munculnya sosok yang mengerikan dan langsung menyeret Chris keluar dari rumah tersebut. Eugene, Tapert, dan Crick mencoba mengejarnya sehingga sampailah di suatu tempat yang ternyata disitulah lokasi mayat keluarga tersebut. Setelah mereka selesai melakukan pemakaman, Eugene baru sadar ketika dia membaca kembali buku tentara milik Nazi. Di buku itu mengatakan bahwa jika mereka menguburkan mayatnya, maka akan memberikan kekuatan untuk bisa hidup kembali alias berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Chris dan teman-temannya tidak menyadari bahwa Tapert saat ini sedang dirasuki. Dia pun mulai menjalankan ritual ilmu hitam di atas pentagram. Dan seketika para mayat yang baru saja dimakamkan tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan mereka. Hingga Chris dan temannya pun terpaksa untuk melawan para zombie itu dengan senjata seadanya. Tetapi saat mereka berhasil melakukan perlawanan terhadap zombie, tiba-tiba saja muncul hal aneh, seperti chip yang mulai terjadi pada semua zombie tersebut. Salah satu dari hantu itu pun menyuruh Chris untuk mengingat sesuatu, dan tanpa ia sadari ia terbangun dari tidurnya. Ia sadar bahwa ternyata selama ini mereka hanyalah tertidur di salah satu fasilitas rahasia milik tentara Amerika Serikat. Anjing, jadi selama ini cuma mimpi coy. Tapi tunggu dulu, coba kita lanjut lagi ya. Di sana Chris melihat teman-temannya yang masih tertidur lelap dengan kondisi yang cukup mengerikan. Bahkan ia sendiri pun telah kehilangan kedua kakinya. Sepertinya gangguan-gangguan yang mereka alami sebelumnya merupakan alam bawah sadar mereka yang coba mengingatkan bahwa semua yang mereka alami saat itu adalah mimpi. Setelah dokter menceritakan apa yang terjadi padanya, Chris akhirnya sadar bahwa sebelumnya mereka sedang menjalankan misi di Afghanistan untuk melindungi seorang dokter dan keluarganya dari tentara ISIS. Sayangnya, saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi bahwa ada truk tentara ISIS yang sedang menuju ke lokasi mereka.
hingga mereka pun akhirnya bersembunyi di balik sebuah tembok. Dan di sini tampaknya tentara ISIS itu telah mengetahui bahwa si dokter bekerja sama dengan tentara Amerika. Sehingga mereka semua membunuh keluarga dokter itu dengan cara yang sama seperti pemilik rumah besar yang ada di dalam mimpi Chris. Saat melihat kejadian tersebut, Chris dan temannya tak bisa menyelamatkan keluarga dokter itu karena beberapa tentara ISIS lainnya datang dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah tentara ISIS itu pergi, mereka semua keluar dari sana dengan perasaan yang amat sangat sedih karena gagal menyelamatkan anggota keluarga dokter itu. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, istri dari keluarga dokter itu keluar dengan membawa sebuah bom yang langsung melukai mereka semua saat itu. Setelah mendengar pernyataan Chris, dokter yang merawat mereka mengatakan bahwa alat yang menempel pada mereka merupakan salah satu teknologi baru yang membuat regenerasi tubuh mereka lebih cepat dari biasanya dengan melakukan simulasi di alam bawah sadar mereka. Tetapi Chris mengatakan bahwa mereka diteror oleh hantu saat melakukan simulasi. Dokter itu justru mengatakan bahwa simulasi yang mereka jalani hanya sebatas simulasi tentang peperangan di masa Perang Dunia Kedua. Mendengar hal itu, Chris akhirnya sadar bahwa makhluk yang selalu menghantuinya merupakan keluarga yang terbunuh oleh tentara ISIS. Karena sesaat setelah ia terkena bom, si istri keluarga dokter itu sempat menyebutkan kata fat truck, yang mana hal itu merupakan sebuah kutukan yang artinya jika mereka membiarkan sebuah kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali menghantui mereka dengan kekuatan 10 kali lipat. Chris pun akhirnya meminta para dokter itu untuk mengembalikannya ke dalam simulasi tersebut. Ia berharap agar bisa menyelesaikan permasalahan dengan hantu keluarga dokter itu. Tapi sayangnya, saat dokter itu mencoba mengembalikan Chris, terjadi masalah pada alat itu yang membuat ingatannya tentang kejadian di Afghanistan serta simulasi sebelumnya justru menghilang. Sehingga Chris pun kembali ke simulasi awal di mana dia bertemu dengan sosok misterius tanpa mengingat kejadian apapun sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa Chris dan temannya akan menjalani simulasi yang sama seperti sebelumnya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Nah, itu dia alur cerita dari film Ghost of War. Gimana kalau menurut kalian? Apa cukup membuat bulu-bulu kalian merinding? Kalau menurut Mr. K sendiri, film ini agak kentang karena endingnya yang sangat tidak jelas. Ya wajar saja jika film ini hanya mendapat rating 5,5 di IMDb. Tapi walaupun filmnya agak kentang, seperti biasa kita harus mengambil pesan dari film ini. Dan pesan yang bisa kita ambil yaitu ya, itu kosong. Tidak ada pesan yang bisa diambil dari film ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Gua Mr. K, sampai bertemu lagi di film selanjutnya. See you.